Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya mana beda ya? Pak Iman mau orang nempel jelas seru. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RW, alhamdulillah tadi udah ngasih tausiah yang banyak. Mudah-mudahan warganya dapat menangkap apa yang dimarah Pak RW tadi, Bu. Pesan saya didengarkan Pak RW bagus-bagus. Saya pun baru ini dapat kata sambunan kena bentak-bentak ya, baru di sini juga saya. Takut ya, awal nggak bisa suara kuat-kuat, Bu. Tapi itulah pimpinan kita yang harus kita dengarkan nasihatnya yang baik dan bijak. Yang saya hormati Ketua Panitia, alhamdulillah, dan juga yang saya muliakan orang-orang tua saya yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya banggakan ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah menahan kantuknya,
setelah letih beraktivitas satu harian, nyuci baju, nyuci piring, nyapu rumah, masak untuk suami. Semoga semua yang dilakukan menjadi ibadah dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada keluarga kami, saudara kami yang dari Masjid Agung Al-Muhajirin. Ada Pak Bagio, ada Pak Nasib. Ini Nasib yang paling baik, namanya Nasib. Ada Pak Sisu, ada Pak Hadi. Saya juga nggak bisa tampil maksimal Pak. Nanti kalau saya tampil maksimal diundang sama Masjid Agung. Maka biasa-biasa saja kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa li ummatihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunggu dulu, takbir dulu coba, takbir sambil rukuk. Perhatikan Bapak Ibu, terkadang kita takbir mau rukuk salah. Maka cara yang baik itu takbir dulu baru rukuk. Jangan takbir sambil rukuk. Terakhir tangannya turunnya di dengkul. Allahu Akbar. Selesaikan dulu takbirnya. Allahu Akbar baru rukuk. Jadi rukuk yang benar, tangannya lurus Bu, sikutnya lurus. Kalau sikutnya lurus berarti dengkulnya lurus. Contoh kalau dia rukuknya benar, kalau apanya lurus, maka apapun yang ditaruh di atasnya ini berdiri. Ya. Dengan catatan rukuknya benar. Bagaimana ngukur rukuk benar dan lurus? Sikutnya lurus, dengkulnya lurus. Yang punya rematik sehat. Kalau kayak gini rukuknya, kadang ada rukuknya di tulang kering tangannya. Eneng Bu, paham eneng? Ya kan? Tapi cuman apa udah kebiasaan ya sudah. Kalau kebiasaan dibolong lah. Ya, paham? Paham. Di saat rukuk Pak Ustadz, mata memandang apa Pak Ustadz? Kaki atau kesujudan? Ini ada besar. Kalau misalnya kita rukuk, Iki sih jawab enggak. yang kita pandang ada yang memandang kaki, ada itu jamaah. Kalau Bisa juga fikih, nggak, ya Syafi'i, kita Yang harus dilihat adalah tempat sujud. itu maksud Sehingga saya. kepala itu memang lurus dengan badan. Kalau yang ditengok nanti ujung jempol, nanti kepalanya begini. Pas kayak gitu. Oke, rukuk nah, kita jelaskan. Ini sedekah ini. Ya. Rukuk, sikut lurus, dengkul lurus, mata melihat ke tempat sujud sehingga kepala dan punggung sejajar. Jangan coba-coba rukuk nengok dinding. Ya. Iya kalau dinding di depan awak ada orang sarung koyak pas belakang. Usah. Mak tak bola. Sudah? Baik. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup bangun dengan mengatakan Rabbana lakal hamdu. Tak usah ikut-ikutan apa yang dibilang imam. Kalau bangun dari rukuk, ya. Oke, nang ulang nah, rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Apa yang dibaca? Rabbana lakal hamdu. Gak usah lagi bilang sami Allahu liman hamidah, Bu.
tapi langsung disambut Rabbana lakal hamdu. Baik, ini rukun sholat, sujud. Bolehkah dengkul duluan? Boleh. Boleh tangan duluan? Boleh. Dua-dua pernah dilakukan Rasul. Tak usah menyalah-nyalahkan. Kalau ilmu masih kurang, ilmu masih cetek, tak usah gampang menyalahkan orang lain. Ya, mayoritas kita adalah dengkul duluan. Maka diperhatikan cara turunnya. Pertama dengkul, turun kasar. Habis dengkul, tangan. Habis tangan, jidat. Jangan tabalik, Bu. Jangan dengkul, jidat duluan. Ini mending. Ini dengkul kedua, jidat duluan. Hancur. Bencut. Maka cara sujudnya dengkul duluan, baru jidat. Posisi tangan cuman apa Ustaz? Semua tangan, semua jari kaki menghadap ke kiblat. Ditarik, diluruskan. Kemudian yang ini apa namanya? Ini tidak menempel ke lantai. Yang benar itu begini, yang menempel hanya sebatas tangan. Sudah Bu ya? Pak, sudah? Oke, duduk nah. Awak duduk kayak gini enggak lalu. Makanya mundur dari dunia perimaman. Satu lagi Pak Ustaz, mohon maaf. Saat kita sujud, melengketkan hidung ke sajadah, hukumnya apa Pak Ustaz? Nggak tahu jamaah itu. Yang harus kena ke lantai atau sajadah. Satu jidat, kedua hidung, ketiga tapak tangan, keempat dengkul, kelima ujung jari kaki. Jadi ada 5 organ tubuh yang harus nempel ke tempat sujud pada saat kita sedang sujud. Oke, itu nah. Apa lagi RW? Jadi jamaah itu harus ini masalah apa? Sholat, ini wajib tahu. Ini kita praktek sholat. Bagaimana hukumnya di saat kita sujud kaki diangkat, hukumnya Pak Ustaz? Ada sah tidak hukumnya? Gitu misalnya. Ada juga ini kalau timbul ini Pak Ustaz, banyak biar tahu jamaah. Banyak tak kan mau. Gak pernah aku jumpa orang sujud kakinya naik ke atas. Gini Pak Ustaz, ada orang sujud kakinya begini, satu diangkat derajat yang sini, satu sini gitu. Pak Ustaz. Sangat tidak tadi itu, kakinya dilengketkan satu, digantung ini. Sangat. Kalau garuk-garuk ya. Ada ucurnya enggak? Enggak. Waras sehat, tengok. Orangnya sehat. Sehat. Ada di sini. Tidak ada. Enggak. Ada. Ada. Ada lah. 3 bulan. Nah, besok dibilangin kalau ada. Ada itu. Mana tuh tanya? Boleh enggak? Dia ahli ibadah. Mana tahu ada apa kan gitu. Masih paham berbeda. Paham lain. Jangan apa lupa, jangan gampang menggunakan ahli ibadah. Ahli ibadah itu berarti orang yang sudah beribadah dan dilengkapi dengan ilmu, itu baru ahli ibadah. Ya. Jadi kalau ahli ibadah yang belum berilmu itu hanya gambaran orang soleh. Termasuk Gitu ya. Jadi kalau kakinya nggak kena lantai, Pak, yang harus kena ke lantai pada saat sedang sujud, saya ulangi, diingat Pak, jidat, hidung, tapak tangan, dengkul dua-dua, sama ujung jari kanan kiri semuanya ditekan menghadap ke kiblat. Kakinya dirapatkan, bukan pakangkang dia, ya. Tapi agak dirapatkan kalau bisa jumpa tumit sama tumit. Karena sifat sujud Rasulullah itu kata Aisyah, ketika Rasul sujud berjumpa antara tumit dengan tumit, kakinya itu rapat. Gitu Pak ya. betul. 5. Oke Mbak, sujud ada masalah?
Udah. Wis pas. Apa nih? Yang penting kan jamaah itu bisa memahami. Ya, enggak iki wis. Belum paham. Ini Kita memang kalau bakso. Oke. Udah. Satu Pak Ustadz. Jadi kalau dalam pergerakan itu kan dia harus memakai waktu kan. Jadi kalau semana maksudnya mau ruku dia, tapi belum sampai ruku, enggak, bukan naik, makmum, dia udah berdiri lagi gitu. Maksudnya mau ruku, sap gitu, habis sap gitu, belum dia berhenti gitulah sejenak, Langsung berdiri lagi, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Kemarin lah. berarti Makmum mau ruku. Imam udah naik. Enggak gitu maksudnya. Enggak, Kalau sunnah, kita- sunnah. Kalau kita sholat lah. Sholat sunnah itu. Sholat sendiri gitu Nah, maksudnya. Hah? Cara gerakannya tadi gitu. Oh cara. Kalau kita sholat sendiri, maka kita mengatur tumak ninah kita sendiri. Jangan terburu-buru dalam gerakan sholat. Karena tumak ninah salah satu penentu sah tidaknya sholat. Karena pernah sahabat sholat di samping Rasulullah sampai disuruh ulang 3 kali. Kata Rasul, a'id sholat takala sholat talak. Ulangi sholatmu karena sesungguhnya kau tidak sholat. Setelah 3 kali dia disuruh Rasul sholat, dia nanya, ya Rasul kurangnya di mana? Kata Rasulullah, tumak nina. Apa arti tumak nina? Berhenti sejenak. Berhenti sebentar. Jadi kalau kita ruku, gini. Kalau kita bangun, kita yang mengatur waktu kita waktu. Kecuali kita ikut imam, maka kita harus mengikuti imam. Kembali, imam harus paham gerakan sholat. Imam harus paham bacaan sholat. Terkadang bacaan ruku terbaca waktu sujud, sujud terbaca waktu ruku. Bisa jadi, bisa karena imamnya dadakan. Kadang ada orang yang ikut sholat zuhur karena kita nggak baca, nggak pakai suara, katanya kita sesat. Ini sholatnya lain, nggak ada suara. Awak katanya sesat. Sementara dia nggak pernah sholat jamaah. Ya kan? Jadi banyak yang harus kita perhatikan kalau kita menjadi imam. Sudah Pak? Udah. Tentang sholat lagi Pak Ustadz. Ini sama-sama maklum ya kan. Nah, kadang-kadang sama-sama makmum tapi kadang-kadang terganggu dengan bacaan makmum juga. Nah, bagaimana caranya kita harus untuk bacaan makmum? Entah itu cuma kuping diri yang dengar atau harus dikeraskan? Coba diterangkan. Kalau untuk makmum, maka ikutilah di dalam hati atau bacalah dalam hati. Boleh. Boleh kita johirkan, boleh, tapi dengan catatan jangan sampai orang samping terganggu. Bagaimana ukurannya? Nah, tengok. Kalau kita bersuara orang samping terganggu, kita akan tahu ini suaraku agak kekuatan. Kecuali kita budek ya. Kita ngomong pelan, perasaan kita nggak dengar. Tapi kalau kita kuat, perasaan kita pelan. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, kalau imam baca dengar dan apa namanya, ansiku wasma, dengarkan dan diam, artinya nggak bersuara. Tapi kalau imam setelah baca Al-Fatihah, kita ngejar Al-Fatihah aja. Boleh suara kita keluar, boleh asal jangan mengganggu. Satu lagi, ketika sholatnya susah, merasa tidak khusyuk, ingat yang disampaikan Rasulullah, menghadaplah ke kiri dan ludahkan 3 kali. Ludah bukan berarti kita meludah macam kita meludah itu enggak. Tapi cukup kita meludah seperti membuang angin, ada ikut airnya. Tweet 3 kali ke sebelah kiri. Kenapa? Karena setan sedang ikut di samping kita. Jadi kalau kita lagi payah ini sholat khusyuk, payah kali khusyuk datang ya emak di tanggal 25 Bank BRI datang 26 BNI 27 Mandiri. Maka pastikan di samping kita ada setan. Maka kata Rasulullah, hadap sebelah kiri, ludahkan 3 kali
sambil taus. Kalau sudah sholat tausnya buang, cukup ludahkan 3 kali sebelah kiri. Jangan ulah banyak kali, basah tetangga. Ya kan? Sekedarnya saja buang angin dan air. Nah, jadi kalau untuk perkara mengukur bacaan, mengukur gerakan, ya kita yang mengaturnya, Pak. Itu Pak ya. Sudah? Menyembah. Ya. Pokoknya aku kan Pak Ustadz, orang yang tahu dia. Jawab pertanyaan ini. Wis Pak. Wis kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, keringkan dinding kubur orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Berikan kedamaian bagi mereka dalam kuburnya ya Allah. Jadikan mereka penghuni surga-Mu ya Allah. Ya Allah, setiap amal kebaikan kami jadikan sedekah jariyah bagi kedua orang tua kami ya Allah. Setiap keburukan kami maka janganlah Kau timpakan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, berkahi kehidupan kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi harta kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang nanti akan menutup kehidupan kami dengan ucapan La ilaha illallah. Jadikan kami orang yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.